Oke teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety. Ayo, hari ini kita mencoba untuk main nih. Kebetulan di sini itu saya lihat kok ada tulisan D4K3. Apa itu D4K3? Nah, kebetulan kita adalah orang-orang praktisi K3, maka pengen lihat di dalam yuk, biar lebih enak. Kita ke dalam yuk. Nah, bener kan apa yang saya bilang? Nah, di sini ternyata ada namanya Universitas Bamada Slawi. Kebetulan kok saya lihat ada yang paling bawah, di samping bawah itu ada kebidanan perawatan nurse. Nah, ini yang paling bawah ini, yang paling bawah saya lihat ada di rumah keselamatan dan kesehatan kerja. Yuk kita pengen menilik secara jauh, mendalam. Kita pengen tahu apa sih K3 itu. Enggak. Pak, ini selamat siang Pak Abdul. Siang Pak. Siapa ini? Ini mahasiswanya ya? Ini mahasiswa. Oh, mahasiswi, sorry, mahasiswi ya, bukan mahasiswa. Oke, Pak Agung hari ini tadi ya sudah saya lihat, saya pengen main, pengen nanya-nanya sih. Di sini ada D4K3. Nah ini kebetulan Pak Agung ini adalah salah satu dosen di D4K3. Kita pengen nanya jauh Pak Agung, D4K3 itu apa sih Pak Agung? Silakan. Jadi D4K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kami D4 jadi vokasi seperti itu ya. Kan biasanya ada D3 itu vokasi 3 tahun, kalau D4 4 tahun dan nantinya gelarnya juga sarjana. Sarjana saya. Ini salah satu mahasiswinya ya. Mahasiswa. Mbak namanya saya Mbak? Ada Mbak Edda. Mbak itu semester berapa? semester 5 ini. Mbak Edda semester 5, ngambilnya jurusan K3. Kenapa ngambil K3 Mbak? Apa diajak Pak Agung untuk ngambil Enggak K3 sih, ini? kebetulan keinginan sendiri karena saya lihat di Google kan banyak informasi tentang K3 dan itu K3 itu prospeknya sangat luas sekali. Waduh. Makanya saya tertarik juga untuk Tapi yakin nih Yakin Pak? K3. Jauh-jauh loh K3 itu loh. Iya Pak, nggak apa-apa. Paling nggak harus berani ke Aceh, berani ke Bengkulu, berani ke Kalimantan, Sulawesi, apalagi sampai Papua. Karena ada itu namanya Mbak Indri Roliana, itu orang Cilacap, itu sekarang ada di LNG Tangguh Papua. Sebelum di LNG Tangguh Papua, Mbak Indri itu yang saya kenal sebelumnya di offshore, offshore-nya lepas pakai. Perempuan Mbak masih single, cantik lagi, makanya jadi perebutan. Nanti Mbak Eva jangan-jangan jadi perebutan. Oke Pak Agung, saya pengen lihat biar teman-teman seluruh penggiat K3 ya, kan banyak nih, maksudnya teman-teman K3 ini masih banyak yang berasal dari kalangan SMA lulus dan sertifikasi ke K3, terus kemudian yang masih sarjana pun dari berbagai sarjana masuk K3. Saya ingin lihat biar teman-teman paham bahwa Bamada ini kampusnya bagaimana, kemudian fasilitasnya apa. Oh ya, saya juga dengar hari ini katanya ada pelatihan juga ya Pak Agung ya. Betul sekali. Nanti mohon Pak Agung bisa ngajak kami keliling bangunannya terdiri dari apa saja, kemudian ruangan tempat kuliah dan lain-lain, sampai saya dengar juga ini lengkap ada labnya katanya. Ya. Mungkin Pak Agung saya minta tolong Ya, nanti bisa jadi di tempat kami Pak kebetulan sedang ada pelatihan terkait dengan K3. Ini bentuk pengabdian masyarakat dari program studi K3 Pak. Jadi kami memberikan pelatihan gratis. Kebetulan mantep ini. ini sudah berlangsung dari 2016 Pak. Kami kan berdiri dari 2016 dan alhamdulillah ini sudah berjalan acara ini. Sudah ada yang lulus ya? Sudah, kami sudah meluluskan 2 angkatan. Oh, 2 angkatan sudah lulus. Alhamdulillah. Jadi 2 angkatan Universitas Bamada ini yang jurusan K3 sudah meluluskan 2 angkatan, dan beberapa ada yang kerja, katanya ada yang di Ya, ada yang sampai Freeport, Pak. Freeport ya. Nah, terus juga kemarin sempat ikut banget di Jakarta International Stadium juga ada Pak. Nah, itu urusan kami. Oke, sebelum kita keliling, saya ingin tahu dulu nih Pak Agung. Pak Agung ini biasanya ikut mana? Kemudian akreditasinya dan nanti gedungnya apakah, karena banyak yang nanya juga. Pak Agung, Pak itu jangan-jangan kayak tempat lain ada yang di D4K3 juga, tapi ternyata gedungnya masih ngontrak. Nah, nanti dijelaskan. Kami mohon Pak Agung jelaskan secara rinci. Baik. Untuk kami kebetulan berdiri di bawah Yayasan Saja Usada. Kebetulan untuk Bamada sendiri, universitasnya sendiri sudah dari 20 tahun yang lalu Pak mendengarkan pendidikan dari Akper, Akbid, Stikes, dan sekarang alhamdulillah sudah jadi Universitas Bamada. Dan untuk gedung kami milik sendiri Pak, alhamdulillah. Dari awalnya Stikes ya? Dari dulu awal. awalnya Stikes. Jadi dulu awalnya Stikes, terus sekarang berkembang sudah jadi universitas.
Ya, alhamdulillah dukungan dari yayasan sangat baik. Sekarang sudah berkembang Pak. Untuk laboratorium juga mungkin terkait dengan hygiene industri. 33 se-Kasih dan Pekalongan mungkin kami paling lengkap Pak. Untuk akreditasi Pak Agung. Akreditasi kebetulan masih saya Pak. Karena waktu Sudah akreditasi bagus lah, udah iya, itu udah bagus. yang lalu itu waktu akreditasi kita belum meluluskan Pak Peter. Namun 2023 ini nanti awal kita akan preakreditasi. Ya, karena beberapa tempat yang lain malah masih ban PT malah. Saya beberapa, ya saya nggak sebutkan ya, nggak nyebutkan yang sama nih yang di 4K3 ini ada beberapa yang masih ada yang masih ban PT akreditasinya. Kalau ini udah C udah bagus ini. Nanti kan tinggal peringkatan ke B, apalagi udah gedung punya sendiri. Insya Allah nanti bisa B ya, karena kami sudah meluluskan Pak Peter. Oh, ya, kalau siap. tahun ini sudah B. Mantap. Mari silakan. Yuk kita jalan ke atas. Untuk hari ini apa ya Pak? Hari ini adalah pelatihan terkait dengan conference space Pak. Jadi masuk ke dalam ruang terbatas. Di peserta ada dari SMK dan ada juga dari umum dan juga masyarakat. Kita bisa lihat ke dalam ya. Silakan, nanti tinggal paling minta 1 orang 2 orang untuk Testimoni. Nah, ini sedang simulasi penggunaan. Ini kita lagi ada kegiatan training terkait dengan penggunaan SCBA. SCBA ini adalah salah satu alat untuk dimana kegiatannya kalau di K3 itu ada kegiatan confined space. Ya. Kita nyoba, saya manggil satu orang untuk satu orang. Ya baik, hari ini kita mencoba menculik satu ya Pak Agung. Ya, silakan Pak. Menculik satu salah peserta dari pelatihan ini. Kita pengen tahu seberapa jauh sih pelatihan yang dapat ini bagi teman-teman para peserta ini. Ini gratis ya Pak Agung ya? Gratis Pak. Silakan. Ya. Siapa Mas? Ya, Namanya saya Mas Imam. Jadi ikut pelatihan ini memang yang pertama bukan karena gratis ya, tapi karena melihat materi yang disampaikan oleh pemateri. Kebetulan memang pematerinya sendiri dari akademisi dan praktisi sehingga ilmu yang disampaikan sangat-sangat komprehensif. Seperti yang bisa dilihat, itu kita sedang demo alat pernafasan untuk gas detektor segala macam. Jadi memang besar harapannya pelatihan ini bisa menjadi bekal teman-teman supaya mendapatkan materi yang dapat dipraktikkan langsung di lapangan nanti. Kalau Mas Imam sendiri dari umum mahasiswa? Saya dari mahasiswa. Mahasiswa ini dari mana Mas? Mahasiswa Saya dari Universitas Pancasila Tegal, jurusan Teknik Sipil. Jadi memang nanti ya menurut saya nanti ilmu ini sangat bermanfaat ketika di dunia kerja. Ya. Karena memang sangat-sangat berkaitan ya. Ya, dan perlu diketahui Mas Imam ini sebenarnya walaupun mahasiswa di teknik sipil tapi dia juga sudah kerja. Ya, sudah juga di konsultan juga. Jadi ilmu ini sangat penting juga bagi Mas Imam apabila pada saat melaksanakan pekerjaannya ada yang terkait dengan dunia migas dan lain-lain. Betul Mas Imam ya? Betul Pak, betul sekali Pak. Oke, terima kasih Mas Imam, silakan bisa kembali ke ruangan. Ya Pak, ini lab kami Pak, lab terpadu, di dalamnya ada lab K3, keperawatan dan lab kebidanan Pak. Jadi satu di sini Pak? Iya, di sini jadi. Ya. Luas sekali ya? Ya. Itu Ini masih mau diperluas lagi Pak Peter, insya Allah ini. sudah ada tempat olahraganya. Ya. Futsal, kemudian apa lagi? Basket, Itu apa Pak? itu gedung farmasi Pak. Gedung farmasi. Ya, terus ini yang sini. Ini, nah ini yang jauh-jauh ya bisa nanti ke penginapan ya, asrama. Oh, asrama, wah Ini mantap asrama sekali. kami. Oke teman-teman, jadi disediakan asrama di sini, wah mantap. Jadi kalau yang rumahnya jauh, terus kemudian pertama kali biasanya orang kalau cari kos kan masih bingung ya. Betul, mungkin pertama bisa di asrama dulu ya. Oke. Kalau ini kantin. Ini sebenarnya gedung untuk UKM Pak. Jadi setiap UKM ada ruangan sendiri-sendiri Pak. Seperti itu. Untuk tadi Pak Agung sudah menyinggung masalah UKM. Nah, sekarang saya tanya Pak Agung sama Mbak Eda ini, kalau yang UKM sekarang yang ada atau ada Pak? Ya, ada KSR Pak. KSR ya, TMI ya, Ya, Top Sukarela, juga panahan, futsal, bulu tangkis, ada juga karate. Terus ada volley, badminton, ada nari juga. Terus kemudian ada futsal. Oke, nah bagus lagi kalau ke depan mungkin Pak Agung nih Pak Agung. Beneran
karena ada jurusan K3 kayaknya kalau UKM-nya ke arah SAR kayaknya udah masuk kali, karena di SAR nanti ada pelajaran tentang, nah ini tadi acaranya tadi confined space, ada acara pertolongan, ada selam, yang lain mungkin nanti akan pas sekali bagaimana ada materi WET itu adalah helikopter underwater escape training. Kemudian ada BOSET adalah basic offshore safety. Mungkin nanti ke depan kalau ada Siap Pak UKM Peter. SAR, saya Ini yakin akan kurang tambah. trainernya saja nanti. Mahasiswanya sudah ada, sama nanti mungkin kita lengkapi Ya, fasilitas. maksudnya banyak ternyata. Tadi kita lihat, nanti sempat mungkin bisa lihat yang mahasiswa baru nanti ya kita ya. Ya, boleh Pak. Kita Nanti bisa kita shoot lihat. sekalian mahasiswa baru, terus kita shoot sekalian biar lebih ini. Oke, Pak Agung, ayo Pak Agung, kita ke sana Pak Agung. Ke Mantap ini bagus dari Pak. Jadi masih pengembangan Pak Peter, insya Allah nanti akan kembang. Dikunci. Ini bagaimana? Bakar ruangan? Oke, jadi intinya yang penting karena ini hari Minggu ya, maka labnya memang dikunci. Karena ini kebetulan pas kita datang ke sini pas hari Minggu. Tapi intinya gini aja, kami mohon dijelaskan Pak Agung, labnya itu yang ada di lab itu karena memang saya lihat dari sini di atas ini ya, kelihatannya ada lab K3 juga. Mungkin Pak Agung bisa menjelaskan lab K3 itu alat yang dimiliki apa saja yang bisa. Baik Pak Peter, terkait dengan alat-alat yang sudah kami miliki untuk pengukuran lingkungan kerja, kita alhamdulillah sudah cukup lengkap Pak Peter, mulai dari pengukuran kebisingan, penerangan, getaran, ISBB dan lain-lain kita sudah ada Pak Peter. Terus ada juga terkait dengan fire, kita juga sudah punya APAR, fire blanket, fire suite dan lain-lain kita sudah ada. Ada juga terkait dengan ergonomi, kita punya kursi ergonomi Pak Peter. Wah mantap. Nah, alhamdulillah. Dan juga terkait dengan toksikologi industri juga kami ada Pak Peter. Nah, itu contohnya beberapa peralatan lab yang ada di lab kami. Betul sekali nih, ini kalau labnya ini diakreditasi, labnya ini disertifikasi, wah bisa jadi sumber penghasilan lain nih Pak Siap, Agung. Pak Peter. Nanti Semoga Pak Agung. tolong dibantu Pak Peter siap, supaya insya lebih Allah, cepat Pak ke arahkan seperti itu. Oke, nanti. siap, insya Allah kami akan bantu karena dari penjelasan Pak Agung ini tadi sudah ada lab yang terkait sama lingkungan kerja, kemudian terhadap safety-nya juga. Ini kalau sampai tadi saya katakan kalau seandainya ini disertifikasi kemudian dikalibrasi, ini bisa menjual. Jadi lab ini sudah menjual. Karena lab ini sebenarnya kami pernah masuk sini Pak Agung ya. Pak Peter sudah pernah ke dalam Saya pernah kebetulan. ke dalam sebenarnya. Ini yang kali kedua kami memang mencoba untuk bikin tutorial ini, video ini biar teman-teman yang sebenarnya intinya gini Pak Agung. Ya. Intinya saya bikin video ini saya hanya ingin biar teman-teman yang K3 terutama yang dari lulusan SMA D3 apabila ingin melanjutkan pendidikannya ke D3 D4 ini ya kebetulan D4 itu sebenarnya hampir sama dengan S1 gitu Ya, sarjana. sama cuman bedanya sistem pola pembelajarannya karena D4 ini kan vokasi ya Betul. vokasi ini setahu saya sebenarnya 50% atau 70% itu sebenarnya di luar gitu Pak Ya. di luar nanti sisanya pembelajarannya di dalam sebenarnya itu cuma memang teman-teman masih belum paham Pak masih belum paham bahwa loh ini kan D4 ini S1 Ini Pak. banyak yang belum paham bahwa D4 S1 itu sama banyak yang belum paham sebenarnya sama gelarnya Jenjangnya juga sama, sama Pak. Betul. jenjangnya sama cuman bedanya itu hanya di pembelajaran sebenarnya ini yang harus kita luruskan Pak Ini Pak. Kami karena D4 memang porsi praktikumnya lebih banyak Pak Peter dan juga nanti ada kunjungan industri Pak Peter. Jadi anak-anak selain dapat teori nanti kita juga minta ke lapangan terkait dengan manajemen kebakaran bagaimana sih aplikasinya di lapangan, izin industri bagaimana sih ngukurnya di lapangan. Seperti itu Pak. oh ya Mbak Eda udah PKN belum ya Mbak Eda belum Pak. Belum mulai KKN ya? Semester ini baru mau masuk Pak, semester 6. ini. Nanti tinggal Mbak Eda ini pengennya kemana ini jadi orang K3 itu memang pastinya harus sudah mulai milih saya mau ke migas mau kemana maksudnya dari awal sudah mulai dipikirkan jadi kalau sudah mengenal passionnya kemana paling enggak mereka sudah mulai merancang oh saya berarti ilmu yang saya miliki kalau dunia migas harus perbanyak dunia migasnya seperti itu kalau mau ke konstruksi berarti konstruksi yang berbanyak
Oke Pak Agung, nggak apa-apa Pak Agung, karena ini memang hari Minggu kita harus maklumi karena memang aturan dari kampus kalau Minggu ya dikunci, jadi kita nggak bisa masuk. Untuk keamanan sebetulnya Pak Iya, Peter. iya, kami tahu. Kami mohon maaf karena hari Iya. Minggu kesini. Bapak. Oke, tadi saya sempat lihat Pak Agung Ya. lihat ada yang lagi kumpul-kumpul. Oh iya. Ya, monggo nanti. Itu mahasiswa baru Pak, Oh, kebetulan pas, sedang beneran. pembekalan Pak. Ada mahasiswa baru, kita bisa lihat ya, mahasiswa baru yang nanti September ini ya mulai Iya, ya. boleh. Monggo Pak Agung kalau bisa kita Baik, mari sama kita. Pak Agung. Enggak. Ya Pak Agung, saya lihat ada kegiatan mau dijelaskan nih. Baik, Pak Peter. Jadi ini ada kegiatan dari untuk mahasiswa Pak, calon mahasiswa kami. Baru ya ini ya Pak, Ya, ini baru baru, masuk ya. nah, memang baru sedikit Pak ini yang hadir, karena nanti ada terbagi menjadi beberapa termin Pak. Kamu bisa dilihat Pak Peter. Lihat dikasih jangan untuk yang cocok sesuai dengan Wah, mantap juga itu ya. yang Kak Eva terus Untuk yang anunya berapa Pak Agung Mbak Eda ini untuk yang baru? Ya. Yang 500 total mahasiswa 500. Ini bagian kecil saja Pak Peter. Wah ini kayaknya kayak gitu. Nah, ini K3 ya? mahasiswa K3 Pak. Ya. Di luar aja Pak, yang nggak terlalu bising. Enggak. Ya ini kebetulan sudah dipanggilkan sama Pak Agung, Ya, saya minta ini. sama Pak Agung biar menghadirkan salah satu mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru Pak. Jurusan K3. Boleh Mbak, sama Mbak namanya Mbak? dikenalkan. Mia Amelia. Mbak Mia Amelia namanya Mbak Mia Amelika. Amelia dari mana aslinya? dari Bali. Dari Selawi. Kenapa ambil K3 Mbak? Karena menurut saya prospek kerjanya itu banyak dibutuhkan dan Hmm. kebetulan jurusan ini jarang diminati orang. Wah kata siapa Mbak? Ini jurusannya banyak yang banyak yang meminati, banyak yang menikmati karena memang dunia K3 itu nikmat banget Mbak. Wah. Maksudnya jarang orang Yang tahu ya. Oh jarang tahu Oke. ya. Memang jarang orang tahu. Kalau secara akademisi Pak Agung, Betul. memang banyak yang nggak tahu akademisinya bahwa mereka belum banyak yang tahu bahwa K3 ini ternyata jadi gelar dan belum banyak yang tahu bahwa K3 ini jadi salah satu jurusan. Kalau dulu tahunya K3 itu hanya mata kuliah, bagian dari mata kuliah. Contoh misalkan teknik sipil ada mata kuliah K3, kemudian contoh geologi ada mata kuliah K3. Sekarang ternyata ada jurusan yang benar-benar K3. Ini salah satunya Mbak Amelia. Ya semoga Mbak Amelia dalam bimbingannya Pak Agung nanti bisa jadi orang K3 yang sukses. Ya, terima kasih Mbak Amelia, silakan. Ya. Mari. Ya, saya kira itu ya Pak Agung ya. Iya, Pak Peter. Saya kira saya matur nuwun, terima kasih sudah diajak keliling dari depan sampai belakang. Ini luas banget teman-teman, jadi luas banget ini. Luas dan memang gedung milik sendiri, Kita sendiri Pak. gedung milik sendiri karena banyak yang dunia belum punya. Alhamdulillah kami dari 2000, sudah 20 tahun yang lalu sudah milik sendiri Pak, gedung-gedung Pak. Ini aula sendiri Pak. Di aula sendiri. Ini untuk wisuda nanti ya di sini biasanya Pak. Nah, itu aulanya aja sudah ada tempat Bulu bulu tangkis. tangkis indoor. Mantap lah. Oke Pak Agung, saya terima kasih sekali. Semoga video ini bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman K3 yang lain ya. Karena banyak teman-teman K3 yang nanya sama saya, Pak Agung, nanya bahwa gedungnya seperti apa sih, kemudian fasilitasnya apa saja. Ya, dengan gedung seperti ini masih sih mereka teman-teman nggak percaya kan, nggak mungkin. Jadi bisa menjelaskan karena banyak teman-teman K3 ini yang masih SMA Pak, masih SMA dan ada beberapa yang D3 karena dari teman-teman ada salah satu K3 di PP Persero itu D3, jadi dia sarjana D3. Nah untuk menginjak menjadi permanen itu syaratnya sekarang harus S1 minimal ya D4 atau S1 Sarjana gitu. sarjana penuh. Nah teman-teman di PP itu ada beberapa yang masih D3, hanya sampai sekarang masih kontrak terus karena tidak bisa diangkat menjadi permanen, tidak bisa diangkat menjadi organik karena memang salah satu syaratnya ya harus sarjana. Jadi monggo nanti teman-teman yang SMA maupun D3
Silahkan kalau mau kuliah bisa ngomong Pak Agung. Pak Agung bisa Silakan. sebutkan Pak Agung nomor Ya, kontaknya Pak nomor Agung. kontak saya adalah 083 1476 6430 atau juga bisa ke IG Bamada K3 Bamada. Nanti bisa komunikasi dengan kami. Silakan kalau mau berkunjung silakan. Kami ada di Selawi di dekat Samsat Selawi. Nah, kalau di Selawi ini posisinya enak ya Pak Agung. Ya. Ini pas di tengah kota, dekat sama alun-alun, dekat Kabupaten Selawi, kemudian dekat stasiun. Jadi teman-teman yang pakai kereta bisa turun Bisa. juga. Ya, bisa turun juga di Selawi. Paling di sini berapa? Setengah kilo ya? 10 menit lah Pak. 10 menit lah, 10 menit berarti ya 10 menit itu paling enggak 10 kilo lah. Enggak ada 10 kilo deh, 4 kilo kali. Enggak ada. Paling 5 kilo misalnya. Ya jauh. Bisa ditempuh pakai itu. Dan juga bisa ditempuh pakai kendaraan bus ya karena Ya, dekat juga dengan terminal. Jadi ini posisinya sangat strategis buat teman-teman semua. Dan juga mungkin nanti juga ke depan ada sistem hibrid ya Pak. Ya, Ada hibrid. Jadi hibrid ini teman-teman yang jauh di luar pulau kuliah tetap jalan, nanti pakainya hibrid. Sedangkan di sini tetap luring ya. Jadi hibrid itu adalah perpaduan antara luring dengan daring. Teman-teman yang rumahnya dekat mengikuti perkuliahannya dengan sistem luring, nanti yang jauh dengan hibrid dalam waktu yang bersamaan ya Pak. Iya, Ya. Pak. Bersamaan itu namanya sistem hibrid. kebetulan sudah banyak yang berminat Pak terkait dengan kelas karyawan atau kelas khusus ini. Nah itu, ayo teman-teman, jangan ragu-ragu untuk kesini. Oke, saya kira itu aja Pak Agung. Saya terima kasih sekali waktunya ditemani Pak Agung, dikasih informasi sama Mbak siapa? Ya, Mbak Erda, satu lagi Mas ini. Nah ini, salah Mas. Mas Fadil, Pak. Mas Fadil, ini salah satu apa Mas? Apa belakangnya? Nah ini di Masada. Oke, benar mahasiswa K3 Pak. Oke, terima kasih. Salam safety buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ke